Tesis pictures fiksi and non-fiksi present. Salam berjumpa kembali di channel Tesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin menceritakan tentang film laga yang dibintangi Barry Prima. Film laga yang dibintangi Barry Prima sangat banyak sekali ya. Ada Jaga Sembung, ada Golok Setan, ada Membakar Matahari, ada Serbuan Halilintar, ada Panther, ada Menantang Maut, ada Jaga Sembung, si buta lawan Jaga Sembung, ada Golok Ijo, ya macam-macam lah yang film itu. Tapi kali ini saya menilai film laganya Barry Prima itu yang terbaik adalah Jaga Sembung, Golok Setan, Membakar Matahari, dan Serbuan Halilintar. Jadi saya akan berputar seperti itu. Nah, sementara acting Barry Prima di film-filmnya Barry Prima yang membuat saya terkesan dan membuat saya senang itu seperti ya Jaga Sembung, seperti juga Golok Setan. Terus ada salah satu film Serigala ya, itu Barry Prima di situ berperan sebagai misterius. Nah, terus kemudian ada juga yang film-film sekarang nih seperti paling sangat mengesan itu ketika Barry Prima menjadi seorang waria di Realita Cinta dan Rock and Roll karya sutradara Upi Avianto. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu kenapa saya suka Jaga Sembung dan Golok Setan. Era-era filmnya Barry Prima, saya waktu itu suka menonton juga film-film. Setiap Sabtu atau setiap Minggu tuh saya mengumpulkan uang saku saya dari saya SD sampai SMP sampai SMA itu. Setiap uang saku itu saya sisihkan untuk menonton setiap Sabtu atau Minggu gitu kan. Jadi kalau liburan saya baru boleh nonton. Sehingga setiap Sabtu Minggu itu saya memilih, karena di Pekalongan itu ada sekitar 4 bioskop, yaitu Bioskop Merdeka Theater, Remaja Theater, Fajar Theater, dan Rahayu Theater pada tahun 80-an. Nah, kemudian berikutnya baru berkembang ada bioskop yang pakai AC, yang Cineplex lah ya, 21 itu di Gajah Mada ada Atrium. Terus kemudian juga ada Mataram di daerah selatan. Nah, dari bioskop yang era 80-an itu Merdeka Theater itu
setiap Jumat memutar film India. Terus kalau selain film India, kalau Sabtu Minggu itu paling nggak ada film Barat, film action Barat gitu ya. Sementara bioskop remaja itu cenderung memutar film silat, film kungfu, martial art gitu ya, film-film Mandarin gitu. Ya sementara Rahayu dan Fajar itu hanya mengikuti mana film yang rame gitu. Tapi cenderungnya mereka bioskop yang menunggu film dari mereka maupun remaja. Dari bioskop remaja teater itu, karena sering memutar film silat, film kungfu, film martial art, saya suka melihat filmnya Jackie Chan, Bruce Lee, terus Tilung, waktu itu juga ada Tilung, terus Ling Chingsha gitu ya, Ling Chingsha, Tilung, terus macam-macam, ada yang ninja segala macam itu, siapa saya agak lupa. Nah, kemudian di film-film Indonesia juga bermunculan film-film silat, film-film laga ya, martial art, dan itu film-film yang berdasarkan baik itu mitos, baik itu fantasi mitos, ataupun itu dari komik. Karena kalau film Barat itu mengangkat komik itu seperti Superman, seperti waktu itu yang masih ada Superman gitu kan. Nah kalau di Indonesia ada Gundala pernah difilmkan, terus kemudian ada Jaka Sembung ya, Jaka Sembung juga termasuk dari komiknya Jair ya. Kemudian kalau film Barat sendiri bukan hanya komik, tapi dia berdasarkan novel kemudian diangkat ke film. Dan film Indonesia yang drama juga seperti itu, tapi film action itu cenderungannya dari komik, karena fantasi komik itu lebih membuat penggemar komik pun akan melihat misalnya komiknya Teguh Santosa atau Yan Mintaraga itu, gambarnya, actionnya, silat, terus fantasinya, dan imajinasi gambarnya itu macam-macam ya. Terus kemudian juga ada Panji Tengkorak ya. Nah kemudian kalau Jaka Sembung sendiri itu berasal dari komik. Nah komik yang dibikin Jair itu sendiri, saya pernah ketemu sama Pak Jair ya di rumahnya sana dekat jembatan Mataram, masjid itu di sekitar masjid jembatan Mataram gitu ya, Mataram. Nah di saya waktu saya ngobrol, iya itu Jaka Sembung itu sebenarnya memang imajinasi dan karangannya Pak Jair ya. Tapi semenjak ada film Jaka Sembung itu Pak Jair sendiri heran, dia pernah sholat subuh di salah satu musola kecil di pedusunan kaki Gunung Sembung. Itu ada doa kunutnya atau doa-doanya itu yang dikhususkan untuk Jaka Sembung, padahal Jaka Sembung itu hanya tokoh fiksinya dari Pak Jair. Saking Jaka Sembung pada saat itu memang menjadi melegenda kalau menurut saya. Jadi itu dari film diceritakan, disebarluaskan melalui film, dari komik, terus kemudian dibikin film dan disebarluaskan melalui film, dan saking mendalamnya gitu, saking berkesannya, saking favoritnya masyarakat, terutama masyarakat di daerah Cirebon, di kaki Gunung Sembung itu merasa itu hidup memang. Jangan-jangan Jaka Sembung itu ada, mungkin seperti itu kan. Jadi akhirnya mereka menghargai Jaka Sembung. Nah ini kan seperti legitimasi mitos ya. Legitimasi mitos itu gimana sebuah cerita yang turun temurun kemudian menyebar dan diakui masyarakat tertentu. Nah Jaka Sembung sendiri juga kalau bukan Pak
Sisworo Gautama Putra saya pikir nggak akan sehebat itu ya. Saya salut dengan garapannya Pak Sisworo Gautama Putra, sekalipun saya waktu itu masih kecil, masih SMP ya, SMP atau SD waktu itu Jaka Sembung. Nah, kemudian film Jaka Sembung itu selain sutradaranya bagus, skenario-nya juga bagus yang ditulis oleh Pak Darto Junaid dan Imam Tantowi ya. Artinya plottingnya itu mengambil dari Jaka Sembung lepas kemudian tentara pasukan Belandanya mendesak dan mencari siapa jawara yang bisa menangkap Jaka Sembung, dan muncullah jawara-jawara seperti yang diperankan oleh Esparia itu yang botak, bisa menyemburkan api, pakai gada segala macem gitu kan. Bahkan Belanda sendiri karena dia nggak tembus ditembak, nggak tembus ditusuk gitu, Esparia tuh bagus banget. Itu karakternya tuh pas, karakter di Jaka Sembung itu pas. Kemudian habis itu ada HIM Damsik ya, yang menjadi perantara perantaranya ilmu Rawe Rontek yang diperankan oleh Widi Mokhtar. Nah, Widi Mokhtar juga berperan bagus sekali gitu, bagus sekali. Dia seolah memang hidup itu dia menjadi seorang yang memerankan ilmu Rawe Rontek. Nah, antara Esparia, HM Damsik dan Widi Mokhtar ini bertemu dengan Berry Prima. Nah, Berry Prima ini pas sekali, jadi artinya tokoh yang dia membela kebenaran, yang masih orisinal, yang masih kalau innocent enggak gitu, tapi maksudnya dia memang orang yang suci, orang yang membela kebenaran atas kebenaran gitu kan. Dan karakternya itu pas gitu, tampangnya yang keras, yang gagah gitu kan, tapi tidak sombong gitu kan. Sombong. Nah, tapi kelebihan Berry Prima itu kalau film laganya Berry Prima itu saya sukanya karena dia kalau berantem tidak seperti orang latihan, tidak seperti berpura-pura. Kalau itu pura-pura fighting, memang fighting segala macam itu dunia pura-pura. Tapi pada tahun itu Berry Prima bisa menunjukkan berantem yang pokoknya ibaratnya kalau lawan mainnya Berry Prima itu telat dengan pukulan, Berry Prima bisa masuk beneran gitu. Jadi kalau di istilah karatenya tuh pong gitu, maksudnya memang masuk tembus pukulannya itu, tidak meleset. Karena gerakannya itu juga memang mengisi gitu, bukan karena hafalan gerak, bukan karena kadang kalau kita ngeliat film-film Indonesia silatnya ini kan pura-pura, kadang ada mental seperti itu sehingga akhirnya gerakannya tuh ketahuan, mukul, ditangkis apa segala macam. Berry Prima seperti nggak mau, dia mau beneran, kelihatan dia sedang berantem dan dia sedang gemes sama musuhnya gitu, kalau dia sudah melawan sesuatu. Nah, di situ di Jaka Sembung itu semua karakternya dapat ya, baik dari Dana Christina yang sebagai anaknya Putri Belanda, terus menjadi kapten Belandanya Diki Zulkarnain gitu kan, terus kemudian Widi Mokhtar jadi yang punya ilmu Rawe Rontek, HIM Damsik, terus kemudian ada Eva Arnas sebagai wanita yang menyukai Jaka Sembung ya. Nah, film yang pada saat itu seperti film Jaka Sembung ini film yang istilahnya di direct sound, tidak soundnya itu direkam langsung seperti sekarang. Semua kamera ada soundnya itu. Sementara kamera dulu dia berupa pita celluloid gitu, soundnya terpisah menggunakan alat nagra. Nah, alat nagra itu sehingga sinkronisasinya menggunakan clapper itu untuk mensinkronisasikan suara dari pita film sama pita suara. Nah, para pembintang seperti bintang-bintang dulu itu sangat dia sangat bisa memberi ruh dengan apa yang dia acting dari yang di syuting, terus kemudian begitu jadi dia harus memberikan ruh dialog yang
seperti ketika syuting, bahkan mungkin lebih bagus gitu. Nah, itu juga satu nilai plus gitu, artinya biarpun itu dubbing, eh, orang-orang film yang memang getol membuat film itu serius untuk menjadi bagus dengan teknologi yang sesuai pada zamannya, itu mereka kerjakan dengan maksimal. Nah, di Jaka Sembung ini kenapa Barry Prima dan kita juga garis wajahnya tuh kita Belanda campuran Indonesia, tapi dia bisa menyatu dengan masyarakat Indonesia, bisa menyatu dengan pemain-pemain yang di situ mewakili bangsa Indonesia yang sedang mewakili bangsa Indonesia gitu. Nah, selain itu juga Barry Bima bisa memunculkan karakter Jaka Sembungnya itu, bahwa Jaka Sembung itu orang desa yang membela kebenaran berdasarkan kaidah Islam gitu kan. Nah, di situ dia sepolos-polosnya dia hanya ingin membela kebenaran, ini tanah air Indonesia gitu kan. Nah, karakter itu tuh muncul dimainkan oleh Mas dengan pengarahan dari sutradaranya gitu kan. Itu penilaian saya. Sehingga kenapa seperti itu, karena saya melihat juga bagaimana antara W.D. Mokhtar, Haim Damse, Esparya, terus kemudian Diki Zulkarnain gitu kan, bahkan pemain-pemain pendukungnya seperti Dorman Borisman gitu kan, sama Eva Arnaz, itu mereka bermain dengan sesuai porsinya itu, dan alurnya itu tidak boring, alurnya itu semakin hambatannya semakin besar. Jadi Jaka Sembung lepas ketika kerja Rodi kerja paksa sama Belanda, pas melarikan diri, Belanda membuat pengumuman siapa jawara yang bisa menangkap Jaka Sembung akan dikasih hadiah. Muncullah Esparya yang aku sumber api dan tembak umpan segala macem, dan dia pun bisa dikalahkan sama Jaka Sembung. Terus kemudian muncul lagi Haim Damse. Nah, yang dipikirnya mungkin dia yang mau melawan Jaka Sembung, ternyata enggak. Dia bisa menemukan lawannya Jaka Sembung, yaitu lawan bebuyutan gurunya Jaka Sembung. Dan pertama kali di Indonesia itu ada film yang mengangkat tentang ilmu Rawe Rontek. Ilmu Rawe Rontek itu ilmu yang pemilik ilmu Rawe Rontek hanya mati kalau dipenggal tanpa jasadnya menyentuh di tanah, gitu kan? Tanpa jasadnya menyentuh di tanah. Dan di episode komik Jaka Sembung sebelumnya, ilmu Rawe Rontek itu sudah dikalahkan sama gurunya Jaka Sembung dengan kepalanya digantung di pohon dan tubuhnya dipisahkan lagi. Nah, sehingga Jaka Sembung tidak bisa mengalahkan itu gitu kan, karena belum tahu kuncinya, belum tahu clue-nya, kuncinya bagaimana mengalahkan ilmu Rawe Rontek. Sehingga ketika pemeran ilmu Rawe Rontek yang diperankan oleh W.D. Mokhtar itu melawan Jaka Sembung kalah. Jaka Sembung dibikin buta, udah dibikin buta, dibikin menjadi babi, sehingga hambatannya Jaka Sembung itu besar sekali. Bagaimana saya juga waktu itu menonton ini, bagaimana Jaka Sembung akan menang gitu kan. Dia sudah menjadi babi, matanya dibikin buta pula gitu kan. Ya, bagaimana dia akan menang, hambatannya besar sekali. Orang juga wah, bagaimana ini, sudah jadi babi buta pula. Akhirnya ketemu seorang orang ahli kebatinan, orang dukun atau semacam itu ya. Itu yang menyembuhkan Barry Prima, menyembuhkan Jaka Sembung.
Jaka Sembung jadi kembali menjadi Jaka Sembung dalam keadaan buta. Dan pada saat itu yang menolong adalah Surti, seorang wanita gadis desa yang mencintai Jaka Sembung. Nah, Surti mengorbankan matanya untuk mengganti matanya Jaka Sembung. Karena Surti sendiri sudah ditembak berkali-kali dan akhirnya mati ketika ketemu dukun itu, ahli supernatural seperti itu. Jaka Sembung dikembalikan menjadi Jaka Sembung dari babi, terus kemudian matanya yang buta diganti matanya Surti. Nah, tapi tidak cukup dengan itu gitu. Tidak cukup dengan itu, Jaka Sembung harus berlatih mengalahkan Rabai Rontek dengan gerakan yang tidak bisa tidak bisa diketahui lawannya, gerakannya itu ya, dan harus bisa memotong lawannya itu. Makanya latihan dengan loncat membelah burung dan menangkap burungnya jangan sampai kena tanah, karena itu untuk mengalahkan Rabai Rontek. Sehingga ketika Jaka Sembung sembuh dan sudah mahir menggunakan ilmu yang diwarisin sama si ahli supernatural itu, si ahli dukun itu, kembali ke desanya. Akhirnya heboh, Jaka Sembung mau cari lagi dan bertemulah dengan Widya Mokhtar yang memerankan ahli ilmu Rabai Rontek, dan Jaka Sembung mampu mengalahkan ilmu itu dengan membelah, karena sudah dipotong kakinya kembali lagi, potong tangannya kembali lagi, potong kepalanya bisa kembali lagi. Akhirnya dia ingat ingat nasihat guru supernaturalnya, harus membelah badannya dan nggak boleh menyentuh tanah dan harus dibakar supaya tidak bisa hidup lagi. Nah, disitulah Jaka Sembung menang. Nah, cuma alur ini kalau saya amati, kelemahannya adalah ketika Jaka Sembung sudah menjadi babi, lari segala macam, tidak ada pihak Belanda yang menguntit melihat untuk bagaimana nasib Jaka Sembung, gitu kan? Karena kata kunci dari ketika Jaka Sembung disihir sama si ilmu Rabai Rontek menjadi babi itu, orang Islam tidak suka dengan babi dan maka dia tidak akan selamat. Tapi itu tidak dipastikan. Sementara harusnya pihak Belanda adalah kaum yang pingin fakta, pingin bukti, tidak hanya menunggu atau percaya dengan kata-kata saja, gitu kan? Itu di situ menurut saya kelemahannya. Tapi overall pada saat itu film itu sangat menarik, gitu kan? Nah, kalau kita lihat sekarang kelemahannya di situ. Jadi ketika Jaka Sembung belum kembali ke desanya, hambatan apa yang lebih besar supaya misalnya pengikutnya jadi akhirnya lemah, pengikutnya teraniaya, terus kemudian tokoh Dana Kristina yang menjadi anaknya kapiten itu, seharusnya dia yang berusaha mencari tahu gitu, memastikan bagaimana nasib Jaka Sembung gitu. Karena kalau dia di situ diceritakan dia ada hati dengan Jaka Sembung dan menjadi cinta segitiga dengan Surti, sehingga akhirnya dia ingin tahu dan tahu tentang Surti yang sudah merelakan matanya itu. Nah, disitulah ketika Jaka Sembung sedang belajar, harusnya disitulah dikasih hambatan lagi supaya Jaka Sembung tidak bisa kembali ke desanya, atau hambatan yang lebih besar lagi sehingga Jaka Sembung sampai tidak dan berakhir dengan Jaka Sembung tahu bagaimana mengalahkan ilmu Rabai Rontek, dan harusnya pun jangan dikasih tahu dulu ketika dia disembuhkan oleh dukun itu. Nah, cuma dukun itu memberikan clue saja, dulu sama gurumu ilmu yang si pemilik ilmu Rabai Rontek itu dipangkas, digantung dan dipisah badannya, gitu kan, karena tidak ingin memusnahkan lawannya, seperti itu misalnya. Terus kemudian
harusnya dukunnya itu misalnya dibunuh dulu, sehingga belum tahu bagaimana Jagasembung mengalahkan Ewu Rontek itu, namun ada kekuatan atau ada clue lain yang membuat Jagasembung harus bisa gitu, sehingga harusnya dibikin lebih complicated lagi gitu kan. Karena kalau namun ya itu overall pada saat itu film yang sangat menarik dan sangat mencekam, sangat saya sendiri takut ketika nonton film Jagasembung itu, ada kepala jalan sendiri gitu kan, masa gitu. Itu sangat mencekam sekali untuk umuran saya yang masih 10, 13 tahun, 12 tahun gitu. Pulang melewati gedung-gedung tua Belanda itu saya takut. Tapi karena hobi nonton jadi wah bismillah gitu kan. Nah, uh, berbeda dengan Golok Setan. Golok Setan menurut saya yang paling saya sukai adalah fightingnya dengan Advent Bangun. Jadi disitulah Barry Prima baru ketemu lawannya yang sparring partner fighting yang terbagus Barry Prima itu dengan Advent Bangun di Golok Setan gitu kan. Namun cerita dari Golok Setan sendiri itu memang fantasi mitos ya, fantasi folklore atau fantasi cerita rakyat tentang ratu buaya seperti itu. Menurut saya ceritanya kurang padat gitu, kurang ini, sekalipun sebenarnya buku-bukunya udah bagus, sudah ada beberapa jawara-jawara gitu kan, ada beberapa jawara-jawara yang melawan si Mandala ini yang diperankan oleh Barry Prima itu, namun kurang dieksplor gitu kan, kurang dieksplor bagaimana jawara-jawara itu menghambat tokoh Mandala bisa mengalahkan Ratu Ular. Terus kemudian seperti mulai ada unsur apa ya, kalau dibilang sensualitas mungkin unsur ke arah sana, pakai seksi dengan ratunya yang menyukai laki-laki segala macam. Itu kurang magis gitu. Kalau buat saya lebih kepada erotisnya. Kalau di Golok Setan itu antara ratunya yang ratu siluman buayanya ini kurang magis, kurang mencekam lagi ketika dia menyukai laki-laki, misalnya ingin mengorbankan laki-laki atau melakukan sesuatu hubungan segala macam, itu harus sesuatu yang magis, yang tidak hanya itu erotis gitu. Karena bagaimanapun itu kan itu siluman gitu kan, jadi bukan wanita atau tante-tante atau janda yang memang secara naluriah erotis. Karena itu siluman, maka perwujudan itu pun harus membuat mencekam buat nonton, antara bisa erotis bisa sensualitas, harus mencekam. Itu kalau menurut saya seperti itu. Nah, tapi overall pada saat itu ketika fightingnya itu yang paling menarik fightingnya Barry Prima dan Advent Bangun itu ketika di satu perkampungan, terus kemudian Advent Bangun mau mencuri pengantin laki-laki untuk dibawa, untuk dipersembahkan untuk Ratu Siluman Buaya. Nah di situ Mandala muncul Barry Prima dan terjadilah fighting yang sangat-sangat seru sekali. Namun ketika fightingnya Mandala sama tokoh yang perankan Advent Bangun, antara Barry Prima dan Advent Bangun, yang dengan jawara-jawara lainnya kurang dieksplor menurut saya. Memang adegan fighting itu, saya sendiri kalau syuting fighting itu kadang nggak kelar 1 hari, kadang saya
siang sampai sore, besok harus ngulangi lagi, masih ada kurang shopnya lagi. Padahal kadang yang saya bikin simple karena pelatihannya berkali-kali, ada kesalahan, kadang kesalahan kamera, ada kesalahan pemain, ada kesalahan gerak, atau ada apa namanya kecelakaan, atau mukulnya lepas kena beneran, kita harus berhenti segala macam gitu kan, atau kesleo atau keceklek tangannya, apa dekil tangannya. Nah memang saya menyadari sih, memang itu sangat membutuhkan waktu, apalagi film zaman dulu ya, kalau waktunya berpanjang-panjang juga berisiko. Jadi baik Golok Setan dan Jaka Sembung, saya pikir itu sudah syuting yang cukup lama gitu, sudah melampaui perjalanan waktu berkreativitas seni yang berkesenian dengan semaksimal mungkin kedua-duanya. Namun namanya manusia, saya sendiri menyadari kadang mempunyai keterbatasan gitu, yang tidak ingin dilakukan, tapi banyak hal yang tidak bisa terjadi untuk dilakukan. Jadi explore-nya jadi masih kurang. Misalnya explore-nya di Jaka Sembung, ketika Jaka Sembung latihan mendengarkan gerakan apa namanya burung yang terbang, dan dia harus terbang segala macam untuk memangkas burung itu bagaimana dia turun ke bambunya, itu harusnya kan dia turun ke bambu pun dia tidak bunyi gitu kan, dia tidak bunyi supaya burung pun tidak tahu dia ada di situ. Ketika dia bergerak pun bagaimana dia bergerak supaya burung nggak turun, sementara burung itu ada gerakan sendiri, itu terbang sudah cepat sekali. Bagaimana kecepatannya Jaka Sembung itu bisa melakukan itu kan, itu mesti dieksplor gitu, bahwa dia bisa terbang atau bisa loncat pesat gitu kan, dan tepasannya yang tepat segala macam, itu harus, menurut saya harus dieksplor gitu kan. Terus ya namun itu apalagi film zaman dulu ya, film menggunakan pita siluloid itu can-nya habis segala macam, mungkin sutradara dibatasin waktu itu satu film sekian can, 100 can harus jadi kalau salah pasti pusing sutradara gitu kan. Nah tapi apapun itu problemnya saya yakin karena film di Indonesia dari filmnya saja sudah ketahuan bukan film desain. Artinya film desain itu storyboardnya lengkap, apa yang mau dibikin itu tuang dulu di situ gitu kan. Namun sekalipun mungkin sudah dibikin atau hanya shooting script, pemecahan shot by shot dari adegan per adegan, pasti mengukurnya adalah jatah can atau jatah filmnya. Jadi satu can misalnya 400 feet 400 feet itu bisa 10 menit gitu kan. Kalau 100 can berarti sekitar 1000 menit. Nah rasionya adalah 3 kali take, misalnya take 1, take 2, take 3 harus oke. Nah berarti kalau rasionya seperti itu, dalam sekian can itu tidak boleh ada yang sampai take 4, atau kalau bisa ada yang one take oke gitu kan, atau take 2 harus oke. Itu harus ada keseimbangan seperti itu supaya itu cukup. Nah mungkin karena keterbatasan itu juga, dan keterbatasan waktu juga, sehingga eksplorasi beberapa adegan kurang tergarap, terutama di film Golok Setan ya. Golok Setan ada adegan yang sangat bagus, ada adegan yang kurang, jadi tidak rata. Kalau Jaka Sembung masih rata, cekamnya, plottingnya, alurnya gitu kan. Kalau ekspor itu mungkin karena keterbatasan. Itulah analisa saya tentang film Golok Setan dan apa namanya Jaka Sembung. Dan film Barry Prima yang lainnya yang menarik itu buat membakar matahari, Serbuan Halilintar. Saya sangat mencekam sekali waktu ada perutnya keluar kayak halilintar, kayak akar kayak gitu. Waktu itu saya takut, tapi karena saya masih kecil, dari kecil saya suka nonton.
Bahkan kalau ada film yang uh, 17 tahun ke atas, oh saya cari temen ini yang bisa saya bisa ikut masuk ke film ke bioskop itu gitu kan. Nah, nah itu yang penilaian saya, dan film-film itu sebenarnya bagus sekali untuk di remake, untuk dibikin ulang ya. Apalagi di Indonesia saat ini punya Eko Uwais, Eko Ruhian gitu kan, faktor-faktor yang bagus-bagus yang uh, aslinya menurut saya Iko Uwais sangat bisa dibikin apa namanya, dibikin lebih lebih lagi dari Prima, harusnya seperti itu. Cuma saat ini Iko Uwais belum menemukan belum ada menurut saya lawan yang seperti Aten Bangun ketemu Prima itu benar-benar kayak apa ya, tumbuh ketemu tutup gitu kalau orang Jawa bilang. Jadi apa ya, udah jodoh kali ya, udah cocok klop gitu antara Aten Bangun sama Prima itu. Saya senang sekali kalau film ada Aten Bangun sama Prima, saya pasti nonton. Wah ini sih berantemnya mesti oke. Ini udah kayak film Hong Kong lah, film silatnya Hong Kong, film material artnya Hong Kong gitu kan. Berantemnya tidak seperti pura-pura atau tahu kalau ini kan film, itu enggak. Mereka berantemnya kayak beneran. Jadi saya juga, wah hebat juga nih dua orang. Saya salut sama Prima sama almarhum Aten Bangun ya. Nah, Eko Uwais kalau dijadikan apa namanya Jaka Sembung itu keren menurut saya. Eko Uwais terus harus ada lawannya lagi. Nah, Ruhian itu paling enggak dia yang ilmu rawe ronteknya yang menjadi ahli rawe ronteknya, kecil tapi cekatan, dia fightingnya bagus tapi badannya kurang sekekar. Nah, Aten Bangun sayangnya seperti itu, padahal fightingnya oke Ruhian itu. Nah cuma harus balance ini. Eko Uwais itu kayak ketika Aten Bangun Prima ketemu Aten Bangun, nah Eko Uwais harus ketemu dengan yang balance gitu kan, yang seimbang, atau kalau bisa lebih besar, lebih fighting lebih bagus lagi. Nah baik film Jaka Sembung maupun Golok Setan kalau di remake menurut saya ya Eko Uwais yang paling tepat gitu kan. Bahkan bisa dibikin apa namanya serial, bisa Jaka Sembung 1, Jaka Sembung 2, Jaka Sembung 3 gitu, asal dibikin skenario yang matang, benar-benar matang, dihendakkan benar-benar maksimal itu skenario. Memang yakin, jadi bukan membuat film bukan karena targetnya 3 bulan 4 bulan harus jadi gitu misalnya. Matang dulu di skenario. Kalau masalah syuting dan persiapan syuting itu karena dasarnya dari skenario sudah bagus gitu. Jadi baik kalau Setan maupun Jaka Sembung kalau di remake itu harus melalui pematangan skenario yang sesuai zamannya. Nah, kenapa saya menekankan ini? Karena ketika saya menonton Spider-Man bikinannya Sam Raimi itu Spider-Man-nya pakem dengan komik aslinya gitu. Tapi anak-anak sekarang yang tahu robotik, tahu mekanik segala macam, kayak tidak ini nggak make sense gitu kan, sehingga harus disesuaikan zamannya. Jaka Sembung pun harus disesuaikan zamannya, kira-kira zaman dulu Belanda segala macam yang diterima sama anak-anak milenial sekarang ini seperti apa. Itulah kalau mau bikin remake Jaka Sembung maupun Golok Setan. Karena Jaka Sembung sendiri itu sudah pernah saya pernah membaca entah di mana lupa, dan pernah mendengar juga beritanya langsung, Oliver Stone itu tertarik sama Jaka Sembung gitu kan. Oliver Stone pingin membuat Jaka Sembung, tapi kalau nggak salah Pak Jairnya nggak mau kalau bukan sutradara Indonesia. Seperti juga ketika Arus Balik gitu kan, Oliver Stone juga suka Arus Balik gitu, tapi ketika izin sama penulisnya Pak Pram ini dia mau, saya mau Arus Balik itu boleh dibeli sama Hollywood, tapi harus orang Indonesia yang bikin gitu. Nah waktu itu tercetuslah Garin gitu kan. Namun Garin berproses segala macam, jadi lagi jatuh ke Hanung. Waktu itu Hanung sama Pak Leo nggak jadi lagi gitu kan. Sudah berproses ke macam, wah gede juga biayanya, sekian miliar gitu. Nah akhirnya
pindah lagi, sempat ke Riri Reza, sempat ke sutradara-sutradara lain, dan akhirnya kembali lagi ke Hanung, karena Hanung itu dulu sangat getol sekali dengan arus balik dia, sampai ada pendekatan ngobrol dialog sama Pak Pram, sehingga itulah muncul. Namun ketika itu di produsernya sudah bagus, cuma ya biasanya mungkin karena keterbatasan waktu dan sebagainya, dan target produksi, target tayang segala macam, itulah yang kadang membuat ada beberapa yang kurang mendalam gitu kalau menurut saya. Demikian itu pendapat saya. Mohon maaf kalau pendapat saya ini terlalu pribadi atau terlalu individu atau egois, saya mohon maaf. Namun itu ilmu yang saya tahu atau wawasan yang saya tahu, yang bisa saya sampaikan dan saya utarakan. Monggo silahkan kalau memberikan kritik dan saran, saya sangat senang sekali dan terima kasih kalau sudah menyimak evaluasi atau pembahasan tentang filmnya Barry Prima ini.